Ada nih kartu Indonesia Pintar tak? Oh, kalau kartu Indonesia Pintar itu Bu, itu diperoleh dari sekolah. Dari sebentar, besok atau sebentar, karena tidak sekolah ini orang besok langsung pergi di operatornya. Bawa ke surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dilampirkan KTP tak, baru bawa ke operator sekolahnya bahwa saya mau daftar anakku. Udah nih Pak, keterangannya Pak. Keterangannya, nah, bawa nih ke operator sekolah tak, dan saya mau daftar anakku, masuk dapat kartu penjelasan selanjutnya yang lebih baik, lebih bagus ke ruang pelayanan, cari Haji Ahmad di sini. Lewat situ. Makasih Pak. Oh iya, jadi begini Bu, saya jelaskan dulu bagaimana itu kartu KIP. Jadi kartu KIP itu terbit, itu dia turunan dari kartu program Keluarga Harapan, kartu Indonesia Sejahtera, kartu Indonesia Sehat. Dia turunannya itu. Ibu nanti kalau mau, nanti kalau ke Dinsos jangan mengurus KIP, tapi mendaftar di basis data terpadu. Pernah dengar itu? Itu basis data terpadu. Di dalam situ semua rata-rata keluarga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Basis data terpadu ada terdaftar untuk diberikan bantuan sosial dari pemerintah. Kalian nanti bisa kita dapatkan dengan dua kartu sebelumnya. Ada kartu PKH, kartu KIS, kartu Indonesia Sejahtera. Jadi kartu KIP itu adalah turunan dari program Keluarga Harapan dan kartu Indonesia Sejahtera. Kartu itu difotokopi, kemudian diserahkan ke operator sekolah untuk diinput nomornya. Di kartu itu ada nomor PIK di atas. Kalau kartu KIS, jadi ada kartu Indonesia Sejahtera, program Keluarga Harapan, dan nomor itu diinput melalui dapodik. Diusulkan oleh operator sekolah melalui dapodik secara online. Kalau rezekinya anak tak ada, insya Allah kartu itu terbit, maka kartu itu akan dikirimkan langsung dari Kementerian Jakarta, itu dikirim ke rumah tangga masing-masing. Dikirim ke rumah tangga masing-masing, tidak melalui dinas pendidikan, tidak melalui sekolah, langsung ke rumah masing-masing. Nanti kalau kartu kita sudah dapat, misalnya rezekinya dapat kartu itu baru dibawa kembali ke sekolah. Kartu KIP dibawa ke sekolah, apa tujuannya? Untuk diusulkan kembali mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Kalau SD 450.000, kalau SMP 750.000. Ada yang dapat satu kali 450.000, ada yang dapat dua kali 225, kemudian semester berikutnya dapat lagi 225, jumlahnya sama 450. Ada yang dapat 750.000 langsung satu kali setahun. Nah, satu kali setahun. Ada yang dapat 375.000, tapi jumlahnya sama, kalau dikali 2 tetap 750.000. Itu kalau PIP itu datanya. Kalau anak terdapat di dinas pendidikan sampaikan ke sekolah membagi ke siswa datanya. Proses pencairannya nanti itu dibiarkan langsung oleh siswa bersama orang tua dengan persyaratan membawa rekomendasi dari sekolah.
yang menyatakan bahwa siswa ini atau anak ini benar adalah siswa yang sekolah di sekolah kami. Ada pertanyaan Pak? Ibu, bisa saya bantu lagi? Tidak bisa langsung. Jadi semua bantuan itu kalau siswa diusulkan oleh sekolah, dinas pendidikan itu hanya bisa datang melalui Kapudi. Kalau lengkap berkasta, lengkap itu langsung dibawa ke sekolah. Biar maksudnya biar kalau ada berkata tidak apa-apa terlambat di stop itu. Tidak apa-apa, Masih nak terima itu. masih diterima. Karena ini kalau ini bantuan yang cair sekarang itu adalah masih bantuan tahap 2018. Tahun 2019 itu bantuannya nanti di bulan Juli sampai bulan 6 2020. Karena kalau di sekolah itu pakai tahun pelajaran, bukan Januari sampai 2012. Kalau di sekolah itu mulai dari bulan Juli, Pelajaran bulan baru. Juli, pelajaran baru sampai tahun ajaran baru. Banyak Pak. Mari Pak.